warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Salsabila. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan berkenaan dengan anak berkebutuhan khusus yang ada di lingkungan sekitar saya. Nah, langsung saja kepada hasil observasi yang telah saya lakukan. Jadi, anak yang saya observasi ini adalah seorang anak perempuan berusia sekitar 11 tahun dan sekarang duduk di kelas 4 SD. Nah, anak ini jika kita lihat tidak ada perbedaan yang menonjol dengan anak-anak normal pada anak-anak normal lainnya, dan namun ia memiliki kesulitan dalam hal menerima pembelajaran. Nah, anak ini tumbuh di dalam keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya pun memiliki pendidikan yang rendah. Karena itulah anak ini tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dikarenakan ketidaktahuan orang tua dan kondisi ekonomi yang kurang memadai. Setelah saya observasi, setelah saya lihat kesehariannya, gangguan yang dimiliki si anak ini adalah dia kurang mampu untuk mengendalikan emosi yang ada di dalam dirinya. Jadi jika sekalinya dia menangisnya itu kencang dan agak susah untuk ditenangkan. Kadang jika dia menangis itu sangat terbilang histeris ya. Jadi terkadang bukannya menenangkan, jadi si orang tuanya ini malah memukulnya. Jadi kan ini dapat memicu untuk dia lebih histeris lagi dalam menangis. Jadi terkadang si orang tua itu bukan menenangkan tapi malah memukulnya supaya tenang, dalihnya begitu. Dengan dipukul si anak itu bisa tenang, tapi ternyata dengan orang tuanya yang seperti itu, dengan memukul, memarahi jika dia nangis, jadi si anak ini jadi lebih histeris dalam menangis begitu. Jadi lebih frontal dalam mengatasi emosinya begitu. Jika memang susah untuk ditenangkan, ya kita sebaiknya biarkan saja sampai dia mulai capek, mulai tenang. Nah, lama-kelamaan pun si anak itu pasti akan reda sendiri nangisnya begitu. Jangan sampai anak seperti itu nangis, kita pukul, kita marahi. Nah, itu malah membuat si anak itu lebih kencang menangis, lebih histeris. Nah, dan akan menjadi lebih susah untuk ditenangkan. Nah, karena keterbatasan pengetahuan dan ekonomi orang tuanya, anak ini tidak mendapatkan pelayanan baik berupa konseling ataupun layanan lainnya yang menunjang dia untuk berkembang. Nah, dia pun bersekolah di sekolah biasa, yaitu di sekolah negeri. Hal ini menyebabkan anak mengalami keterlambatan dalam belajar dari anak-anak usianya. Jadi, si anak ini mengalami kesulitan di sekolahnya, baik itu menulis, membaca, berhitung sekalipun. Jadi memiliki keterbatasan dalam menerima materi-materi yang disampaikan oleh guru. Nah, walaupun dia sudah duduk di kelas 4 SD, namun bisa dibilang kemampuannya dalam menerima materi itu seperti halnya kelas 1 SD. Tulisan masih acak-acakan, terus belum lancar membaca, dan lain hal sebagainya. Nah, setelah saya lakukan observasi, identifikasi, dan dapat saya tarik kesimpulan bahwa anak tersebut mengalami gangguan berkebutuhan khusus, yaitu tunalaras. Kenapa saya dapat mengatakan hal seperti itu? Karena saya rasa anak tersebut kurang dapat di usianya yang 11 tahun itu ya, 11 tahun
seharusnya si anak sudah dapat mengontrol emosinya, bagaimana dia meluapkan rasa kekesalan, terus kesedihan, marah ataupun apa. Dia seharusnya sudah bisa mengontrol dirinya sendiri, meskipun memang sulit untuk mengontrol diri kita pun memang sulit ya untuk mengontrol emosi yang kita miliki. Namun setidaknya kita dapat sedikit-sedikit membatasi bagaimana cara bersedih, bagaimana menangis yang tidak berlarut-larut. Nah, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa anak tersebut mengalami gangguan tunalaras. Namun ini hanyalah prediksi saya sebagai pengamat observasi bahwa anak tersebut mengalami gangguan tunalaras. Namun hal yang sebenarnya saya belum dapat mengetahui anak ini itu mengalami gangguan apa, karena memang keterbatasan dari saya juga, terus keterbatasan dari orang tuanya juga. Jadi si anak belum mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai anak berkebutuhan khusus yang ada di lingkungan sekitar. Kiranya jika di sekitar kita terdapat anak berkebutuhan khusus, jangan sampai dibiarkan begitu saja, karena ia pun membutuhkan pelayanan dan kasih sayang dari lingkungannya, terkhusus dari orang tuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.